Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid pada konten kami kali ini. Kami akan membahas, akan mengulas mengenai ada relawan dari Prabowo yang melaporkan ke Anies, yang melaporkan Anies Baswedan oleh karena katanya ada dugaan Anies menyesatkan publik, membohongi publik terkait dengan 350 hektar lahan milik Prabowo. Katanya Prabowo tidak mempunyai lahan sebanyak itu. 350 hektar itu terlalu gede katanya. Tetapi kalau kita melihat klarifikasi yang sangat baik dari Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan mengeluarkan data itu, mengeluarkan satu argumentasi itu di debat ketiga kemarin, itu oleh karena bersumber dari Presiden Republik Indonesia yang adalah atasan dari Prabowo. 350 hektar itu merupakan data yang dipetik dari seorang Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, yang itu merupakan atasan dari Prabowo sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Disampaikan itu oleh Anies Baswedan di forum tentu mempunyai satu konsekuensi. Anies sadar terkait dengan apa yang akan menimpa Anies ketika sudah disampaikan ke publik, bahwa apakah nanti akan bergantung pada penyesatan publik atau akan bergantung pada penghinaan misalkan. Kalau benar, maka itu menjadi satu, ya itu fakta. Tetapi kalau data itu nggak benar, maka Anies seolah-olah mau mengatakan ke publik bahwa Prabowo miskin misalkan. Tapi itu mungkin hal yang mustahil akan disampaikan oleh Anies. Makanya jika Prabowo mampu membuktikan bahwa 350 hektar itu tidak dimilikinya, lahan itu artinya tidak mempunyai atau tidak atas nama Prabowo misalkan, sampaikan. Kenapa pada saat di debat itu tidak disampaikan secara langsung? Nanti kemudian relawan yang mentafsirkan dan salah, baru sudah ada reaksi, baru tidak disampaikan ke Anies Baswedan. Maka jika itu dilakukan secara terus-menerus, entah siapa yang akan kemudian kita nilai sebagai orang menyesatkan publik, Prabowo kah atau Anies Baswedan? Anies Baswedan melalui jalur yang benar. Kalau melalui jalur yang salah dan kita benarkan itu, ya siapa? Kalau bukan Prabowo. Maka melalui apa yang telah dilakukan oleh relawan, bahwa sudah dilaporkan Anies Baswedan untuk dipanggil oleh kepolisian, saya pikir itu adalah langkah yang amat keliru. Itu yang akan menggerus elektabilitas daripada seorang Jokowi sebenarnya, dari seorang Prabowo. Kenapa? Jadi kalau kita melihat seluruh capres-capres yang ada di dunia, kalau debat se-Indonesia ini, ya itu debat Karang Taruna aja itu. Masih saling mengkonfirmasi, terus masih diberikan waktu. Ya, tapi mau diapa, itu adalah debat yang dibuat oleh KPU dengan format yang sedemikian. Beda di Amerika Serikat misalkan, debatnya tidak pakai waktu. Mereka berdebat, bertengkar, mereka saling menunjukkan data, saling ingin menjatuhkan. Karena itu adalah tujuan daripada debat. Nah, kita kembali kepada apa yang kita sekarang alami, yang kita sekarang sudah disuguhkan adanya relawan yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu. Saya pikir ketika Bawaslu juga ingin mau meneruskan laporan itu, ya Bawaslu juga harus mikir. Bawaslu juga harus mempunyai satu kerangka teori yang memadai, harus mempunyai argumentasi yang kuat. Karena misalkan di Bawaslu ini kan rentannya Bawaslu, karena masih mempunyai Jokowi, mereka pasti kan diintimidasi, akan diintervensi oleh kekuatan pemerintah, ya kita sebut hari ini kekuatan Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat, kekuatan Jokowi. Kalau Jokowi mempunyai permainan, dia main pada saat Pilpres ini,
sudah pasti ya Anies akan bermasalah dengan kasus itu. Tetapi kalau Bawaslu mempunyai kajian lain dan mau berani untuk menyampaikan yang benar, untuk menyatakan yang salah, saya pikir Bawaslu adalah sebagai garda terdepan untuk mengatur politik ini supaya berjalan baik, berjalan sehat. Maka atas apa yang dilakukan relawan Prabowo ke Anies Baswedan untuk melaporkan Anies Baswedan, itu merupakan langkah yang sangat keliru, langkah yang akan justru membuat elektabilitas dari seorang Prabowo akan mengalami penurunan.